Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran kelima, tema 5 pada subtema ketiga. Pembahasan kita hari ini masih tentang menyimpulkan teks non-fiksi, kemudian juga tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, dan juga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Pembahasan pertama tentang mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas tentang menyimpulkan teks non-fiksi dan mencari untuk kesimpulan dari teks non-fiksi. Ya, ini hanya sekedar mengingatkan kembali. Oke? Nah, salah satu contoh dari teks non-fiksi itu adalah artikel. Ya, salah satu contoh dari teks non-fiksi itu adalah artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisikan tentang informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Nah, coba kalian baca artikel-artikel yang ada di surat kabar. Itu bisa berupa berita-berita yang sedang ramai diperbincangkan pada saat ini. Itu adalah artikel-artikel yang ada di surat kabar atau juga kalian bisa membacanya di majalah. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kalian juga telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, bukan? Nah, kita tahu cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Yang pertama itu kita mencari ide pokok, ya. Mencari ide pokok itu yang pertama, kemudian kita mencari kalimat utama dalam setiap paragraf pada artikel. Kemudian kita simpulkan dengan mencakup semua informasi penting dalam artikel dengan bahasa kita sendiri. Nah, di video sebelumnya kalian tentu sudah mencari kesimpulan dari teks non-fiksi, bukan? Yang kalian tuliskan di kolom komentar pada video-video kemarin. Nah, hari ini hanya mengingatkan saja untuk bagaimana cara menyimpulkan informasi penting dalam teks non-fiksi. Salah satu contohnya yaitu menyimpulkan artikel. Artikel dapat kalian jumpai di majalah ataupun surat kabar. Oke, sekarang kita lanjut. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu maritim dan agraris? Nah, silakan sekalian cari arti dari maritim dan agraris, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar. Ya, arti maritim dan agraris. Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Oke, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Nah, dari sini pun kalian bisa menyimpulkan, ya kan? Menyimpulkan Indonesia sebagai negara maritim. Itu mengapa alasannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menjadi penghasil sumber makanan laut seperti udang, tuna, dan rumput laut. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal kemajuan transportasi, memudahkan proses distribusi barang. Sebagai negara agraris, karena banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman yang unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri.
seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Selain komunikasi, sarana transportasi juga penting. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Transportasi juga dapat mempercepat perpindahan penduduk. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini akan mengarah pada tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Letak negara Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, dan budaya. Masih juga ada kaitannya pada materi sebelumnya, itu Indonesia negara maritim dan agraris. Nah, sekarang kita bahas tentang persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita lanjut. Dengan begitu, banyaknya keragaman di Indonesia perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang beragam. Keberagaman kegiatan ekonomi ini membawa manfaat yang begitu besar karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerjasama pelaku ekonomi. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan kerjasama antar penghasil pangan dan distributor, sehingga pangan dapat sampai ke konsumen. Berikut beberapa cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain, sehingga berbeda suku, meskipun berbeda suku, bangsa, budaya, atau agama. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Dan yang terakhir itu adalah menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Nah, jika kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, maka negara kita pasti akan maju dalam kegiatan ekonominya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada beberapa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu adalah kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Kemudian, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia juga tercapai. Dan terbentuknya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, jika kalian belum paham, silahkan kalian baca kembali materi-materi yang sudah dijabarkan tadi. Jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar itu pengertian dari Indonesia sebagai negara maritim dan Indonesia sebagai negara agraris. Oke, cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut tugas di grup Telegram. Bu Putri tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.